Excuse me, how many pen do you have? I have a pen, but I have 2 pens in my bag. How about Rita? How many pen in her bag? There are 3 pens in her bag. Hello my student, how are you today? Okay, today we are going to learn about this is my word in chapter 4. In this chapter we will learn to state things, animals and public places around us. But now we will learn about to state things. Okay, check it out. Sekarang kalian coba lihat gambar di sini. Ini adalah benda-benda yang ada di dalam ruang kelas. The things in the classroom. There are a globe, sebuah globe, a clock, sebuah jam dinding, a picture, sebuah gambar atau foto, an air conditioner, sebuah AC, a board, sebuah papan tulis, a door, sebuah pintu, a window, sebuah jendela, a couple, sebuah lemari buku, a book, sebuah buku, a table, sebuah meja, a wall, sebuah dinding, a desk, sebuah meja, a chair, sebuah kursi, a floor, sebuah lantai. Namun kalian coba perhatikan, ada yang pakai ada yang pakai en. Itu sama-sama sebuahnya artinya adalah sebuah, yaitu bendanya hanya ada satu, bisa pakai bisa pakai en. Nah sekarang bagaimana cara untuk membedakannya? Kalau en itu jika huruf awalnya berbunyi a, i, u, e, o, bunyinya yang dilihat a, i, u, e, o. Jika huruf awalnya a, i, u, e, o, bunyinya a, i, u, e, o, maka pakai en. Contoh lainnya misalkan apple, ditulisnya a flag, kemudian dibacanya kan apple, apple, a, i, u, e, o, apple, maka itu bukan pakai apple tapi en apple, pakai en karena bunyi suara huruf pertamanya adalah apple. Nah, untuk jelasnya kita lihat penjelasan di sini. Artikel en digunakan pada kata yang pengucapan suku kata pertamanya berbunyi huruf vokal atau huruf hidup a, i, u, e, o. Kemudian artikel e digunakan pada kata yang mengucapkan suku kata pertamanya berbunyi huruf konsonan atau huruf mati. Oke, selanjutnya kita lihat ini in the living room, di ruang tamu atau ruang keluarga. 2 bags, 2 tas, some pictures, beberapa foto atau gambar, a pair of curtains, sepasang hordeng atau tirai, many books, banyak buku-buku, dalam sebuah lampu, a television, sebuah televisi, a bookcase, sebuah tempat buku atau rak buku, a telephone, sebuah telepon, a sofa, sebuah sofa, a table, sebuah meja, a carpet adalah sebuah karpet. Kemudian kita lihat di sini ada contohnya a lamp, artinya adalah sebuah lampu. Kemudian ada some pictures, yaitu beberapa foto. Yang menarik di sini lihat di bagian akhirnya. Di situ ada yang ditambah s, kemudian ada juga yang tidak. Lam itu tidak pakai s. Kenapa tidak pakai s? Karena bendanya satu. Ketika bendanya lebih dari satu, maka itu kita harus tambah pakai s di akhir hurufnya. Kalau dalam bahasa Inggris sebutnya adalah plural. Plural artinya adalah benda yang lebih dari satu. Maka tandanya dikasih s di akhir. Kalau hanya satu, itu disebutnya adalah singular. Biasanya ditandai dengan e atau en di depan noun atau kata benda. Contohnya, there is a table. Ada sebuah meja. There is itu artinya adalah ada, tetapi there is dipakai untuk bendanya yang hanya ada satu. Contohnya di sini adalah a table, sebuah meja, dan a table tidak pakai s karena bendanya satu atau termasuk ke dalam singular. Kemudian untuk contoh selanjutnya, there are 3 apples. Ada 3 apel. Kalau bendanya lebih dari satu, maka adanya diganti dengan there are. Kalau satu tadi there is, sama artinya adalah ada. Cuman perbedaannya adalah ketika diikuti benda,
Kalau bendanya satu maka pakai there is. Kalau bendanya lebih dari satu maka pakai there are. There are 3 apples. Ada 3 apel. Dan apelnya, karena apelnya ada 3 maka apelnya tambah pakai s. Oke, next kita akan mempelajari tentang benda-benda yang ada di kamar tidur. The things in the bedroom. Yang pertama ada a wardrobe, yaitu lemari pakaian. A pillow, yaitu bantal. Kemudian ada a pillow case, yaitu sarung bantal. A bolster case, yaitu sebuah sarung guling. A bed, sebuah tempat tidur. A bolster, yaitu sebuah guling. A blanket, yaitu sebuah selimut. A chair, sebuah kursi. A table, sebuah meja. A mirror itu sebuah kaca. And kemudian a lamp, itu sebuah lampu. Dari kata-kata benda tersebut kita pelajari tentang cara penggunaan have dan has. Have dan has itu artinya adalah mempunyai. Contoh kalimat pertama, I have a mirror in my bedroom. Saya mempunyai sebuah kaca di kamar tidur saya. Nah, I itu pakai have, kemudian you pakai have, they pakai have, we pakai have, kalau he pakai has, kalau she pakai has, kalau it juga pakai has. Itu untuk mempunyai. Jadi mempunyai itu ada dua, yaitu kita bisa menggunakan have dan juga bisa menggunakan has, tergantung subjeknya. Kalau subjeknya I, you, we, they, maka mempunyainya pakai have. Tetapi kalau he, she, sama it pakai has. Seperti pembuatan contoh kalimat yang Bapak berikan di sini. Sekian untuk pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan tinggal kalian lihat saja di PJJ, sudah Bapak kasih materinya sama exercise-nya, jangan lupa dikerjakan. Kemudian tetap semangat, jaga kondisi badan kalian, jaga kesehatan kalian, jaga semangat belajar kalian juga, dan tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.